Tugas OAS mata kuliah akuntansi syariah membuat video yang menjelaskan salah satu materi yang ada pada RTS. Buatlah sekreatif mungkin. Deadline tanggal 12 Desember tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ramadan dengan NIM 21082205177. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai akad salam, yang mana video ini ditujukan sebagai tugas mandiri ujian akhir semester mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Ibu Haulana Akhwatunisa MSI. Baik, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian dari akad salam. Nah, akad salam ini merupakan akad yang pembayarannya dilakukan di awal dan pengiriman barangnya dilakukan pada akhir. Lalu selanjutnya ada dasar hukum mengenai akad salam, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang intinya adalah ketika kita bermuamalah maka kita harus mencatatnya. Nah, catatan ini akan menjadi sebuah bukti dan juga sebuah penegas kepada si pembeli apabila pembeli tidak melakukan sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, syarat-syaratnya ini ada yang pertama, uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, yaitu yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual, yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yang keempat, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, yang kelima, diketahui dan disebutkan sifat-sifat dari barang tersebut, serta yang terakhir adalah disebutkan tempat penerimaannya. Selanjutnya ada berakhirnya akad salam. Akad salam akan berakhir ketika yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang telah ditentukan, yang kedua, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli tersebut menolak, lalu yang ketiga, ada barang yang dikirimkan cacat, yang keempat, ada barang yang dikirim ternyata kualitasnya rendah namun pembeli tetap menerimanya, dan juga yang terakhir adalah pembeli menerima barang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Lalu selanjutnya ada skema dari akad salam tersebut. Nah, yaitu yang pertama, pembeli melakukan negosiasi tentang barang pesanannya kepada si penjual tersebut atau kepada si bank gitu kan. Lalu pembeli ini ketika sudah sepakat, pembeli ini akan menyerahkan uangnya di muka kepada si penjual atau si bank tersebut. Lalu bank ini akan membuat pesanan kepada si produsen gitu, pada si produsen yang membuat barang tersebut. Nah, ketika barangnya sudah jadi, maka produsen tersebut mengirimkan surat order atau surat bukti gitu kan kepada si bank bahwa barangnya sudah jadi, dan apabila bank menyetujui, itu artinya barang tersebut dapat dikirim kepada si pembeli. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dari akad salam, itu yang pertama ada salam, pembayaran di muka dan pengiriman di akhir, yaitu pembeli melakukan pembelian kepada si penjual dan juga pembeli lalu membayar kepada si penjual, lalu penjual tersebut lalu mengirimkan barang kepada si pembeli. Nah, yang kedua ada akad salam paralel. Nah, akad salam paralel ini terdiri atas 3 pihak, yaitu yang pertama ada penjual, ada pembeli, dan juga ada si produsen. Hal ini terjadi karena ketika si penjual tidak ada barangnya, maka penjual ini akan memesan barang kepada si pihak ketiga, yaitu produsen. Skemanya yang pertama itu pembeli melakukan pembelian kepada si penjual, lalu penjual melakukan pemesanan kepada si produsen. Ketika barangnya sudah jadi, maka produsen ini mengirimkan barang kepada si pembeli. Nah, pembayarannya itu dilakukan di awal gitu kan. Untuk selanjutnya yaitu ada akuntansi. Untuk salam ada pengakuan, pengukuran, dan juga penyajian, dan juga berikut adalah jurnalnya. Nah, itu dia pembahasan mengenai akad salam. Mungkin dari saya sendiri masih banyak kurangnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.